Forecast. Format Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Forecast Format Podcast bersama saya Ahmad Irfan Maulana dan teman saya Ustaz Baki. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy, sharing-sharing ilmu mengenai tema-tema yang berkaitan dengan bulan-bulan Ramadan. Sekalian ngabuburit ya ini ya, sambil menunggu buka puasa, ya kita isi otak kita, pikiran kita dan hati kita dengan ilmu-ilmu sambil ngobrol-ngobrol santuy gitu. Ngobrol apa kita kali ini enaknya nih? Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Oh, karena mungkin kita udah mau masuk akhir-akhir bulan Ramadan gitu ya. Kayak kita ngambil tema yang relevan yang berkaitan dengan lebaran nggak sih kalau Ru'yatul Hilal itu? Lebih ke lebaran, Oke. Idul Fitri. Iya, seperti itu. Oke, simak baik-baik teman-teman obrolan santuy kita pada sore kali ini. Untuk acara ini alhamdulillah kita bisa mendatangkan salah seorang narasumber yang expert di bidangnya. Beliau merupakan ketua dari Lajnah Falakiyah PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mari kita sambut bersama beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing yang sedang menonton podcast kali ini. Baik, para pemirsa, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan bicara masalah seputar Ru'yatul Hilal dan hal-hal yang terkait dengan penentuan awal Syawal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah, senantiasa dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan berkah. Amin. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lebih banyak ya, kami akan memperkenalkan beliau. Nama beliau adalah Kiai Haji Siril Wafa, asli dari Kudus ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Sama-sama kita dari Kudus semua ya, TBS semua. Oke, langsung aja nih kita langsung tanpa basa-basi langsung aja kita upas secara mendalam mengenai apa itu Ru'yatul Hilal. Oke, langsung aja nih Pak Kiai ini. Jadi kan kita udah masuk di akhir-akhir bulan Ramadan sekarang ya kan, udah mulai tanggal 20 ke atas nih. Dan sebentar lagi pasti ada momen yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, momen Lebaran Idul Fitri ya kan. Jadi para perantau-perantau pada pulang semua menemui keluarganya. Tapi tak jarang ya Pak Kiai dari momen yang spesial itu tuh ternyata kayak ada semacam perbedaan ya. Emang kita udah lihat dari tahun-tahun yang lalu, dari sebelum-sebelumnya itu kayak gitu perbedaan dalam penetapan hari raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan misal dari Senin hari Selasa jarang gitu kayak kita bisa lebaran bareng gitu kan, dari sesama masyarakat Indonesia pun juga kadang berbeda-beda gitu. Kira-kira tuh apa sih Pak Kiai yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan mengenai penentuan awal bulan, apakah itu Syawal, apakah itu Ramadan atau Dzulhijjah atau lainnya, itu secara fikih memang sudah banyak dibicarakan oleh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Ya. Dan kenapa berbeda begitu? Karena perbedaan dalam pemahaman tentang hadis. Yang sekarang kalau yang sekarang kita alami dalam beberapa tahun atau bahkan semenjak kita merdeka itu sebenarnya sudah ada perbedaan. Hanya saja karena saat itu mobilitas maupun komunikasi antar masyarakat itu sangat terbatas sehingga terlokalisasi itu berita itu. Kayak seperti sekarang. Sekarang berita dari manapun bisa masuk ke HP kita. Iya. Nah, itu persoalannya. Nah, berbeda itu karena memang ini itu bagian dari perbedaan dalam fikih itu. Fikih ya. Dalam fikih. Jadi bermadzhab itu ada beda pendapat, ya kan, seperti ada orang salat tarawih ada 3, ada yang 8. Oh iya. Subuh pakai kunut atau tidak, itu kan perbedaan dalam fikih, dalam furu'iyah. Oh. Nah, cuman
idealnya memang yang kita harapkan satu negara itu ya bisa satu itu. Ya pengennya gitu ya Pak. Itu idealnya. Saya kira apa cita-cita semacam itu dimiliki oleh banyak orang. Pastinya. Cuman masalahnya kita ini sudah agak agak terkotak-kotak, terpolarisasi dalam pendapat-pendapat yang didukung oleh masing-masing ormas itu. Nah, kalau saja masing-masing ormas ini bisa menyatu menjadi mazhab negara, nah itu alangkah indahnya itu bisa bersama. Kan pengennya kayak jadi satu sepakat gitu kan biar bisa ngerasakan momen di hari yang sama gitu ya kan. Soalnya kan kadang satu udah lebaran, satu masih puasa dan kayak kelihatan aduh ada yang kelihatan kasihan masih puasa, ada yang udah seneng-seneng gitu. Berarti kayak terpola-pola gitu ya, terbagi-bagi, terkotak-kotak antara masyarakat gitu ya Pak, mungkin faktornya tuh. Iya. Kalau bagi orang yang mengikuti perkembangan mengenai perbedaan pendapat khususnya mengenai masa awal bulan ini, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu saat-saat ini itu sepertinya mencapai titik puncaknya. Tidak ada klimaksnya di sini. Oh iya. Semakin mencapai puncak klimaks. Harapan saya ketika sesuatu itu sudah mencapai klimaks, maka kemudian berikutnya adalah anti klimaks gitu anti klimaks ya. Itu yang kita harapkan. Iya. Anti klimaks itu dalam bentuk bisa mengambil sikap yang sama, ya, mendapatkan rumusan yang sama, sehingga kesananya nanti bisa sama-sama berlebaran hari yang sama, memulai puasa dengan hari yang sama. Nah, itu yang pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Hanya saja kita ini mungkin belum ketemu satu rumusan yang bisa disetujui oleh semua pihak. Nah, itu mungkin soal masalahnya situ. Perbedaan gitu ya Pak Kiai. Iya. Berarti itu mungkin bisa kayak kita tuh sinkronkan semua antara masyarakat biar satu pendapat dalam menentukan hari lebaran, tapi itu ya harapan kita ya Pak Kiai, tapi bisa lah kemungkinan ke depannya ya. Kalau saya sih mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Persoalannya ini tergantung kepada yang mempunyai yang inilah pemegang semacam pemegang organisasi atau apa gitu ya Pak Kiai ya. Ya, yang memiliki wewenang di tingkat organisasi masing-masing atau pemangku inilah itu kan. Itu mestinya di situ yang bisa saling ada. Mudah-mudahan tapi beginilah, kita itu mengharapkan mudah-mudahan Allah membukakan jalan bagi kita semua. Amin. Untuk segera bisa menemukan satu rumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Iya. Tapi kayak gitu kan mereka kan pasti dalam menentukan tuh bukan asal menentukan ya kan Pak Kiai, dalam masing-masing masyarakat yang berbeda-beda itu pasti kan berdasarkan ilmu gitu atau tata cara yang sudah dirumuskan. Kok bisa sampai berbeda tuh, apakah caranya yang berbeda atau itu tuh maksudnya dalam menentukan hal tersebut tuh ada ilmunya sendiri gitu ya Pak Kiai? Iya benar ya? Maksudnya ilmunya tuh bagaimana kok bisa sampai berbeda gitu? Apakah salah dalam ilmunya atau caranya atau bagaimana? Sebetulnya begini, dalam masalah ibadah itu rujukan kita adalah nas. Ya, nas Quran dan hadis kan, sunnah. Itu tuh yang rujukan yang nggak bisa ditawarkan itu. Persoalannya ketika kita memahami sebuah nas, itu ada kemungkinan yang bisa kita bisa beda berat dalam memahaminya itu. Dan itu memang wajar. Ada perbedaan internal, ada perbedaan eksternal. Ada perbedaan yang memang karena karakter lugawiyahnya, jadi dari segi bahasaan itu memungkinkan untuk bisa membuka peluang beda pendapat, ya kan? Ada kalanya memang perbedaan itu dari segi non maknawiyah gitu. Maknawiyah. Kalau tadi kan yang lugawiyah dan maknawiyah gitu ya. Yang lugawiyah itu ya kebahasaan, itu bisa memungkinkan bisa beda pendapat. Maksudnya perintah itu apakah harus segera dilaksanakan atau boleh ditunda. Nah, itu kan masalahnya semacam itulah. Itu namanya lugawi itu. Tentang amar, nahi,
khos itu semuanya masalah lugawi. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya mungkin yang non lugawi ya, yang manawi ya. Misalnya tentang kemaslahatan dan sebagainya. Nah, itu kan Iya, iya. sesuatu yang di luar kebahasaan. Nah, semacam ini yang kemudian apa namanya orang memandangnya bisa beda. Nah, tadi ditanyakan kalau apa itu kan ada ilmunya, ada semuanya menggunakan ilmu. Semuanya. Selama perbedaannya hanya sehari, ya dalam satu negara perbedaannya hanya sehari itu masih dalam koridor fikih, Oh, masih wajar gitu masih ya? wajar. Oh, maksudnya tuh meskipun beda-beda ya tetap kita anggap wajar gitu ya Pak Kiai? Ya, maksudnya masih dalam apa namanya dalam tanda kutip ya yang direstui oleh fikih gitu ya. Oh, Tapi kalau perbedaannya sudah 2 hari atau 3 sampai 5 hari, wallahu alam gitu ya. sampai 5 hari ada Nah, yang itu saya nggak sampai tahu. 5 hari. Ya, Nggak perlu jawaban kalau itu ya iya. mungkin. Tapi ilmu tersebut tuh itu kalau boleh tahu ya Pak Kiai, itu tuh ilmunya namanya apa ya Pak Kiai, buat menentukan apa ya, Lebaran atau Ramadan gitu? Kalau dalam nas dan yang dipraktikkan Nabi kan dulu kan ru'yatul hilal. Ru'yatul. Ya, jadi upaya untuk memantau hilal pada akhir bulan Iya. Komariah. Nah, kalau zaman dulu itu kalau memang sudah kelihatan ada saksi yang mengaku melihat hilal, kemudian pengakuan itu pada zaman Rasul tidak langsung kemudian diumumkan kemana-mana, Oh, tapi mereka lapor ke Rasulullah sebagai sebagai pimpinan pimpinan umat ya gitu ya? pemangku ini ya kan kepentingan itu Iya, ya. Artinya betul. sebagai orang yang sangat berkompeten itu yang akan menentukan. Jadi disitulah isbat di situ. Jadi Nabi yang mengisbatkan hasil ru'yatul hilal yang dilakukan oleh para Para sahabatnya itu. sahabat gitu. Jadi Siapapun orangnya, walaupun saat itu ada orang Arabi yang dalam hal ini notabene orang pegunungan ya yang secara budaya itu mereka sangat apa adanya, beda bahkan sama yang gambarannya itu perkotaan gitu ya. nggak pakai sandal, pakai apa gitu. Tapi mereka Muslim, mereka iman. Nah itu begitu datang dengan apa gayanya yang khas itu dengan suara yang lantang, itu mah Rasul hanya dites saja. Apakah kamu sholat? Iya. Apakah syahadat? Iya. Sholat waktu? Iya. Nabi diam, ya kan? Ketika diam, yang Arabi ini sampai agak ragu. Ya Rasulullah, apakah ada lagi yang harus saya akui yang saya lakukan selain itu? Oh cukup, udah benar, udah benar. Oh, Nah terus tadi diterima. diterima Nah, laporannya tapi gitu ya. ingat, laporan itu ya ketika diterima Rasul itu sudah menjadi sebuah wahyu. Artinya kebenarannya pasti dijamin karena Iya, Nabi itu dibimbing oleh wahyu. iya pasti Nah, benar. kalau seandainya itu salah, misalnya itu ru'yat yang apa namanya salah lihat atau bagaimana, Iya, pasti dan kemudian Nabi untuk menentukannya ternyata salah, pasti ada koreksi dari malaikat Jibril. Tapi iya. kan enggak, berarti itu yang disampaikan Rasul itulah in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa In in huwa huwa illa illa wahyu wahyu yuha. yuha. Nah, itu sudah benar ya. Tapi sependengar Rasul kita kan enggak Beda ya. nggak bisa Beda, kita nggak mengklaim ini Rasul. paling benar. Nah, harus ada parameter-parameter yang harus kita jadikan rujukan. Ya, sekarang ilmu hisab itu atau ilmu falak itulah yang menjadi apa namanya menjadi verifikasi tentang keberhasilan ru'yat itu. Benar tidaknya itu. Oh iya. Nah, karena memang dulu pernah terjadi ada orang yang mengaku yang sudah mau disumpah bahwa dia berhasil melihat hilal, tapi ketika diverifikasi kembali di mana posisinya, bagaimana bentuknya, semuanya beda dengan hasil hitungan. Kan hasil hitungan yang sekarang itu ya dengan perkembangan ilmu falak yang modern itu semuanya sudah bisa diverifikasi sedemikian rupa. Di mana titiknya itu bisa Bisa ya Pak Kiai. ya itu Dengan ilmu hitungan ya, doang bisa ya. ya matematika itu memang ilmu Allah yang diturunkan untuk manusia siapapun orangnya, Iya. tidak peduli agamanya siapa. Iya. Ya, jadi situ ada ilmu Allah yang memang diberikan kepada siapapun yang mau mempelajarinya. Nah, di sini dalam sampai titik ini kita perlu menyadari bahwa ilmu falak itu bukan ilmu yang turun dari langit begitu saja. Iya, tapi ilmu itu yang diturunkan oleh Allah melalui penelitian.
hasil penelitian itulah yang kemudian Berkembang gitu ya. berkembang, selalu diperbaiki dan kemudian menjadi sebuah teori. Oh, Nah, jadi siapapun apa namanya yang menemukan itu ya sah-sah saja. sah-sah saja. Makanya kalau di PBNU sebetulnya tidak alergi apakah itu dari nautika atau dari mana. Nah, itu tuh nggak masalah karena itu ilmu yang terbuka bisa dibuktikan secara terbuka Iya, iya. gitu ya. Itu semuanya ilmu Allah itu semuanya. Siapapun yang menemukan. Sama dengan listrik ini siapa yang menemukan? Kita menggunakannya kan? Iya. Enggak alergi kan? Enggak. Ya itu ya sebenarnya itulah. Berarti Karena penelitian. pada dasarnya tuh itu adalah pakai ilmu falak namanya, Ya. pakai ilmu falak atau ilmu hisab hitungan Ya, gitu kan ya. ya. Dan itu sudah muncul sejak zaman dulu dan mulai berkembang sampai sekarang Ya. yang Dan terus berkembang terus selesai. kedepannya pasti lebih modern lagi gitu ya Iya. Pak Kiai ya. Iya. Oke. Berarti ilmu falak dengan astronomi itu ada kesamaan apa? Sebenarnya begini, kalau dari segi nama, falak itu artinya lintasan benda langit. Lintasannya ya, falak itu artinya ya lintasannya benda langit itulah yang apa namanya ya Buat orbit benda orbitnya, langit. orbit. Ya. Falak orbit. Nah, kalau astronomi itu kan ilmu yang mempelajari apa namanya tentang benda-benda langit. Ilmun yabhathu an ajramil ulwiyah, ilmu yang belajar tentang benda-benda langit. Ajram itu kan benda-benda samawiyah langit. Alam-alam Nah, semesta. benda langit itu banyak sekali. Ada planet, ada bintang, ada awan barangkali. Kan gitu kan itu. Iya, Ya pokoknya segala macam yang di langit itu perilakunya gitu kan. Nah, sedangkan ilmu falak atau ilmu falak yang dipelajari umat Islam untuk penentuan awal bulan itu sebetulnya lebih disempitkan bagian dari itu. Karena yang jadi objek penelitiannya itu lebih kepada apa matahari, bulan dan bumi sendiri itu. Bumi sebagai tempat bijak, kemudian bulan dan matahari sebagai benda langit yang selalu menjadi acuan perputaran ya. waktu gitu Ya, Pak. nanti kalau misalnya ada planet lain, ada misalnya Jupiter, Venus, sebagainya, itu nggak mau berkaitan dengan masalah awal bulan. Iya. Nah, padahal itu juga dibahas dalam Ilmu astronomi. Astronomi ya. Jadi kita ilmu falak yang dipelajari untuk penentuan awal bulan ini adalah bagian dari astronomi sebetulnya. Astronomi itu ilmu luas ya kan Pak Kiai. Luas karena gini, itu kan objek materianya ya. Ya nanti. Nah, objek formanya, objek yang apa namanya, yang menjadi titik acuannya itu nanti macam-macam. Jadi misalnya kita dalam mempelajari astronomi ini dari sisi posisi benda-benda langit itu dulu. Iya. Nah, yang kita juga dalam bahasan itu yang dalam ilmu falak yang untuk penentuan awal bulan itu adalah mengenai posisi benda-benda langit. Ada juga bahasan yang dijadikan apa namanya fokus itu adalah tentang materi benda langit itu sendiri. Misalnya matahari itu apa, terbuat dari apa, bendanya apa, sampai dibahas gitu bulan ya. apa, itu ada juga. Ada ilmunya juga ya Pak. Ya. Terus ada juga bagian atau disiplin astronomi yang apa namanya yang fokus bahasanya tentang jarak ya. Jarak antara benda langit dengan benda langit lainnya. Bulan dengan matahari itu berapa jaraknya? Dengan planet ini berapa? Dengan bumi banyak berapa? sekali yang bisa ngerumusin kayak gitu. Itu dan itu ada ilmunya. Makanya kita tahu jarak bulan dengan bumi itu sekarang itu beda-beda, berubah-ubah itu. Ya, yang terdekat sekian, yang terjauh sekian, itu tuh dalam ilmu falak itu juga diketahui. Makanya kalau misalnya kita sering mendengar ada supermoon sebagainya itu kan, Iya, tapi berita-berita yang muncul di sosmed itu semakin ngawur. Iya. Kadang-kadang di apa namanya dilengkapi dengan gambar-gambar yang rekaan. Iya. Bulan jadi besar kayak apa, nah itu nggak ada itu semacam itu ngawur itu memang editan gitu ya. Enggak semacam itu. Jadi supermoon dari dulu juga sudah ada. Udah ada ya. Sudah ada dari dulu gitu kan. Nah, itu kan ketika ketika bulan dan bumi itu dalam posisi yang jaraknya terdekat. Nah, itu nanti ada istilahnya apa namanya? Apogee, perigee itu dalam bahasa astronomi itu. Apogee itu adalah posisi yang terjauh, yang perigee terus terdekat. Itu semuanya bisa berpengaruh ya
untuk masalah jarak itu berpengaruh terhadap perhitungan untuk perhitungan gerhana. Iya, iya, iya. Nah, maka gerhana itu nanti ya dekat jauhnya bumi dan bulan itu ada pengaruhnya. Apakah nanti total atau tidak, atau cincin dan sebagainya. Kalau matahari bulan apa namanya gerhana matahari itu kan ada model-model gerhana matahari sebagian, ada total, ada cincin. Cincin Nah, ya. seperti itu. Dan ada yang penumbra, ya, kayak kemarin itu. Penumbra itu sebetulnya eh, apa namanya wajah bulan atau wajah bulan ya kalau penumbra itu ya. Itu bulatannya itu tidak berkurang. Kalau kita tahu kan namanya gerhana kan bulatannya kan berkurang kan. Iya. Nah, kayak kerowak gitulah istilahnya Iya. gitu ya. Nah, kalau penumbra nggak begitu. Penumbra itu apa namanya terangnya bulan itu redup aja itu meredup itu. Karena kena bayangan semu bukan bayangan inti. Kalau bayangan inti, jadi kalau bayangan inti itu bayangan bumi yang terkena sinar matahari sampai ke bulan itu bayangan bumi itu betul-betul mencapai ke bulan itu sehingga bentuk bumi itu ada di bulan itu. Nah, ketika mulai gerhana kan melengkung gitu kan, Iya. ya, karena itu bentuk bumi. Makanya Pantulan. berarti di situ kita bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Oh. Jadi ketika gerhana mulai gerhana itu nggak lurus, garisnya nggak lurus, berkurangnya lurus nggak begitu, melengkung gitu. Karena Iya. itu adalah bayangan bumi. Ini sekaligus menjawab apa Iya. teori-teori yang menjawab Iya. apa yang mengatakan kalau bumi itu datar gitu ya. Ya, Iya. nah itu dulu zaman saya sekolah itu di TPS Aliyah itu sudah ada pertanyaan seperti itu dari guru saya. Udah. Tapi yang menjawab saya sendiri satu kelas. Masya Allah. Saya ingat itu. Gimana cara jawabnya itu dengan jawaban yang sepanjang itu atau gimana Pak Kiai? Ya, Kalau pertanyaannya dulu. itu aneh memang. Itu guru saya itu almarhum Pak Fatih Hidayat namanya itu. Itu mungkin memang apa namanya kalau bikin pertanyaan aneh-aneh. Ngetes Tapi gitu ya. tapi ya berkualitas. Jadi misalnya kalau tanyakan buktikan kalau bumi itu bulat. Nah, Satu contoh misalnya kalau orang jalan dari satu titik kemudian terus ke arah yang sama timur, nanti sampai suatu ketika dia dari barat ketemunya, oh, dari arah barat. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Marco Polo, gitu kan. iya. Itu satu contoh. Buktikan tiga bukti lagi selain itu. Nah itu kan nggak mudah itu kan. Dan bisa terjawab oleh Pak Yai. Ya saya pernah baca buku masalahnya. Itulah apa ya keunggulan dari baca buku ya bisa menambah wawasan. Berarti serumit itukah ilmu falak ya Pak Kiai ya? Mengenai perhitungan pergerakan apa ya bulan, matahari, bumi gitu kan. Ilmu bantunya kan ilmu matematika. Jadi kerumitan matematika ya kerumitan ilmu falak itu. Tapi kemudian apa namanya solusi yang diberikan matematika ya solusi ilmu falak itu juga. Artinya dalam kerumitan itu akan ditemukan apa namanya ya kesimpulan-kesimpulan yang membukakan wawasan. Berarti kayak orang-orang yang apa ya kan zaman sekarang kayak bikin kalender belum masuk 2025 misalnya kan udah jadi kalendernya gitu kan Pak Kiai. Oh iya, Nah, iya itu juga pakai Mbak. ilmu falak semuanya. Ilmu falak semua. Kayak ada tanda-tanda gerhana atau sudah ada gerhana bulan, matahari atau apapun itu semuanya pakai ilmu falak di situ. Iya, itu jadi ilmu falak ini dengan berkembangnya ilmu falak. Ya, dulu kan masih sederhana. Semakin banyak penelitian-penelitian, data-data itu kan semakin diperbaiki, ya kan? Perbaiki dan perbaikan data itu semakin menghasilkan hitungan yang akurat. Sampai ketika tahun 80 berapa itu ya? 82 atau berapa waktu terjadi gerhana matahari total melewati Indonesia itu orang-orang luar itu datang ke Indonesia untuk menyaksikan gerhana itu untuk kepentingan penelitian dan sebagainya. Itu mereka menggunakan hitungan-hitungan yang matematika modern, menggunakan stopwatch ya. Jadi menurut hitungannya nanti jam 12 lewat sekian menit itu nanti akan sekian detik akan pas gerhana total. Nah itu hitungan mundur 10
angka dari 10 sampai 1 itu mereka siapkan ini kurang 10 detik. Ya, Sampai menikah tuh. sedetail itu Itu ya. itu begitu angka 1 pas gitu. Pasti. Dan Nah, itu hitungan yang sangat akurat. Itu artinya apa? Data itu memang sedemikian rupa iya. setelah perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi dan sebagainya itu ternyata apa namanya sangat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Baik. Gimana tim? Oh, udah maghrib ya? Aduh. Terus maghrib ini. Kalau ngomongnya santai malah begitu. Kalau ngomongnya apa namanya nggak santai malah Iya, malah inget waktu terus. Udah lama banget gini sambil nunggu maghrib. Ini tandanya kita mengalir ya, menikmati gitu ya. ya. Meskipun dengan materi ya baru tahu gitu kayak serumit itulah ilmu falak gitu Pak. Soalnya jujur saya masalah hitung-hitungan tuh agak apa ya, kurang suka gitu kan. Iya. Tapi kalau melihat udah dikaitkan dengan ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu ruang angkasa gitu, planet-planet, kayak saya merasa terpukau gitu Pak Kemanya, dalam artian tuh inilah kebesaran Allah gitulah, sampai sedetail itu perputaran dan bisa ada ilmunya, bisa dijangkau oleh manusia gitulah. Memang harusnya semua ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui penelitian manusia itu ya, itu mestinya para ilmuwan itu setelah mengetahui sedemikian rupa itu ya harusnya membimbing ke arah kuatnya keimanan. Hidayah gitu ya. Ya kalau hidayah dari Allah kan. Iya, hidayah. Artinya kesadaran kita itu bahwa ini nggak mungkin berjalan sendiri misalnya gitu kan. Oh, iya, kok bagaimana sekian miliar benda langit ini nggak tabrakan. Iya. Itu kan ada yang ngatur gitu kan. Itu mestinya ya membawa kepada keimanan. Iya. Tapi kembali lagi masalah keimanan tidaknya itu ada dua arah. Iya. Satu sisi yang lain yang dari bawah dari manusia itu adalah berusaha memahami. Sisi yang lain dari atas adalah yang menentukan hidayahnya. Iya, dari Tapi hidayah itu harus diusahakan. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang mau kembali. Kan gitu kan. Kalau kita nggak mencoba memahami itu ya kita sebenarnya nggak menginginkan hidayah. Maka kita harus berusaha untuk mendapat hidayah. Ikhtiar dulu kayak iya. nalar kita mencari apa ya tadi penelitian-penelitian gitu ya, baru menemukan sebuah fakta dan sangat apa ya, luar biasa gitu. Lumrahnya kalau habis itu baru kita mendapatkan hidayah gitu kan Pak Kiai. Ya, minimal kita pertama kali harus percaya iman kepada yang 6 rukun iman itu harusnya. Di antaranya itu yang ini iman kepada Al-Qur'an kan. Tidak cukup dengan hanya ya saya iman Quran itu dari Allah. Nggak cukup itu. Kita harus semakin mendalami lebih jauh, memperkuat keimanan itu, memahami bahwa di dalam Quran itu karena diproklamirkan oleh Allah sendiri sebagai hudal linnas, petunjuk, maka itu petunjuk yang hakiki. Satu contoh yang apa namanya? Yang apa hebat sekali lah contohnya yang kaitannya dengan ini. Kalau kita melihat kitab-kitab injil Al-Qur'an, ada misalnya Fathur Rahman, itu lebih ayat Quran atau Mu'jamul Fahros itu kan. Itu kata yaum kata yaum hari. Iya. Itu jumlahnya ada 360. Di dalam Al-Qur'an. 60 dalam berbagai ayat ya. Oh, iya. Itu 360 itu. Ya memberikan isyarat itu sekitar yang namanya satuan tahun lah. Oh, iya. Bandingannya dengan kata syahr. Ya, syahrun itu artinya kan bulan kan? Iya. Hanya 12. Jumlahnya 12. Dan pas gitu ya dan kayak isyarat gitu maksudnya dari Allah gitu. Nah, menunjukkan kemujizatan. Itu kan isyarat bahwa memang ini ada mukjizat Al-Qur'an dari segi angka-angka itu udah sedemikian rupa. Yaitu kok kebetulan nggak ada kebetulan, memang begitu yang dibuat seperti itu. Sudah dari dan itu akan ditemukan oleh orang yang kesini gitu. Setelah orang mulai kepo lah terhadap Quran itu kan ternyata dari berbagai sisinya itu semuanya mengandung kemukjizatan itulah semua. Baru sadar gitu ya. Oh iya. Orang-orang yang berusaha mencari nilai kemukjizatan Al-Qur'an ya pasti mendapatkan gitu. Dari berbagai sisi Quran itu luar biasa. Iya. Yang menyinggung tentang hidayah, bagaimana cara kita menyikapi anak-anak muda yang
kalau dikasih tahu itu ngeyel. Kenapa kamu nggak puasa? Belum dapat hidayah dari Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Belum dapat hidayah dari Allah. Itu tuh cara menanggapi orang-orang seperti itu gimana, Ustaz? Mengkambing hitamkan hidayah ya. Ya. Kalau kita apa namanya perhatikan itu sebetulnya mereka tuh bercanda, ngomong gitu bercanda. Ya. Bercandanya bercanda yang bahaya, tapi Iya, bahaya itu. bercanda yang bahaya, nggak boleh main-mainkan hidayah. Ya, itu sama dengan orang kepengen masuk surga, tapi dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk beramal. Orang kalau digambarkan dulu itu dalam syair-syair, orang zaman dulu kan belum ada mesin air ya, Iya. semua kan pakai timba. Orang menginginkan air dari sumur tapi nggak mau menggunakan timba sama sekali, hanya angan-angan saja, ya semacam itu kan. Nah, semacam itu. Nah, jadi apa ya? Ya harus pendekatan-pendekatan lain lah gitu. Kalau kita bicara terus masalah macam itu, manusia itu kan memang semakin kita kejar dengan hal-hal untuk kebaikan itu, selama dia masih dalam posisi yang tidak menginginkan untuk yang baik, ya dia akan berusaha untuk mencari bahasan-bahasan atau bahasa-bahasa yang ngawur, Iya, walaupun itu ngawur. bercanda, yang berbahaya. Sama dengan gini, saya juga perlu mengingatkan simbol-simbol keagamaan, keimanan itu jangan juga dijadikan sebagai bahan candaan. Iya. Contohnya apa? Kita pemilu lah. Ini kan karena kita selesai pemilu kan. Iya. Masalah kursi. Ayat kursi itu kan sebuah apa namanya fenomena yang gaib kan ya, Iya. dan suci. Jangan kemudian dijadikan sebagai bahan candaan. Nggak dapat apa namanya kursinya lah semacam itu, atau semacam itu. Jangan membanding-bandingkan hal-hal yang sifatnya suci gaib dibandingkan dengan hal yang remeh temeh yang asal tafsir gitu. Ya, jangan menggunakan itulah. Beda itulah kan. Iya, beda. Itu bahaya itu. Bahayanya itu takut itu akan merusak keimanan. Itulah yang kita harus yang simbol-simbol keimanan yang harus kita sucikan itu jangan dinodai dengan bahasa-bahasa yang sifatnya sangat duniawi itu. Iya, karena gimana pun juga Quran itu kan keramat gitu ya, Pak. Iya. Keramat dan merupakan kitab suci umat Islam gitu. Nah, ini Pak, kayak saya tuh muncul beberapa apa ya, kayak ya emang ini berangkat dari apa sih pengalaman saya sendiri nih. Ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang ilmu falak tuh, bahas tentang perputaran hari dan juga pastinya membahas tentang waktu gitu nggak? Iya. Nah, ini apalagi ini udah Ramadan meskipun udah tengah-tengah terakhir nih. Ini saya tuh mau nanya kan, saya punya temen nih. Teman saya tuh nanya ke saya, Van, sebenarnya tuh kalau sahur tuh akhirnya, bukan sahur ya, puasa nih, boleh makan buat sahur itu akhirnya sampai imsak apa sampai subuh gitu kan. Ya saya jawab, kan sampai fajar gitu. Ya udah fajar berarti subuh, sampai subuh gitu. Tapi dia ketika dengar azan masjid kan, azan subuh kan nggak langsung semuanya bersama gitu nggak Pak Kiai ya. Mungkin ada satu masjid yang azan duluan gitu, dengar sayup-sayup gitu. Terus lah ini udah subuh kok masih makan gitu. Itu paling azannya lebih awal itu paling duluan gitu. Sebenarnya belum fajar itu yang benar gimana Pak? Ini pengalaman saya gitu jawabnya. Iya. Jadi dalam nas itu wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar gitu kan. Iya. Boleh silakan makan dan minum ketika malam hari bulan puasa sampai batas fajar. Itu kan. Ya di situ digambarkan ketika benang putih dan benang hitam tuh jelas nampak gitu kan. Itu maksudnya sinar apa namanya itu fajar sodik itu loh yang membentang dari ufuk itu utara selatan itu. Nah, itu menunjukkan itu minal fajr kan min bayaniyah. Ya, kalau sehingga jelas nampak benang putih dan benang hitam gitu kan. Yang itu adalah fajar. Minal fajr itu bayaniyahnya bayani sangko fajar gitu kan. Itu fajar. Nah, fajar itu ya batas bolehnya makan minum. Kan gitu kan. Tapi apakah kita bisa presisi betul tanpa alat apapun, kita misalnya yakin bahwa ini belum
belum apa namanya, Belum fajar. belum fajar saya makan minum ya. Nggak bisa lihat Nah, langit gitu. atau kita mengandalkan azan Itu sebenarnya gitu. sekitar, dan azan itu tadi sudah dikatakan antara satu musola lain beda-beda. Iya, Ya kan? beda-beda ada yang duluan. Nah, itu ya karena memang faktor manusia ya kan. Atau kita cukup menggunakan jam mungkin lebih rapi. Lebih enak Ya, gitu ya. semua musola itu dikalibrasi jamnya sama-sama. Iya. Ya kan gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan HP itu lebih lebih menjamin daripada zaman dulu, bahwa daripada jam tangan ya. Jam tangan dulu kan jam saya lewat sekian, jam situ kan beda-beda kan gitu. Tapi sekarang karena itu semuanya menggunakan apa namanya jam internet ya, mungkin bisa sama semua. Bisa Nah, disamakan. kalau kita menggunakan jam, ya itu juga memungkinkan kan. Tapi apakah itu dijamin kebenarannya? Masalahnya gini, perlu diketahui bahwa jadwal waktu sholat yang disebarkan di mana-mana itu sebetulnya jadwal waktu sholat untuk satu zona wilayah yang agak luas. Ya, titiknya di sini, ya kan? Dihitungnya misalnya katakan di Jakarta, ngitungnya di Jakarta. Tapi untuk berlaku untuk Tangerang juga yang di barat. Sekitarnya gitu. Ya, padahal matahari berjalan. Artinya kalau di Jakarta Pusat ini apa namanya sudah fajar, Udah ya subuh. ya sudah subuh. Yang bagian barat kan belum. Kan gitu kan belum. Mataharinya belum lewat gitu. Ya, gitu. Nah, gitu kan belum. Nah, gitu ya. Teorinya gitu. Maka jadwal waktu sholat itu sebetulnya dibuat dengan mempertimbangkan zona wilayah yang ada itu dengan cara menambah ihtiyati. Jadi hasil hitungan apa adanya, kemudian ditambah sekian menit. Ada yang menambahnya 2 menit, ada yang menambah 3 menit, supaya wilayah yang sebagian barat itu yang sekian kilometer dari titik perhitungan itu terjangkau. Oh, berarti buat jaga-jaga gitu ya. Ya. Nah, kalau itu misalnya semuanya ditambah 2 menit, ya kan? Misal katakan, mestinya dalam hitungan itu fajar atau subuh itu jam 4 lewat 20 menit misalnya kan ya. Tapi karena apa namanya jadwal ini akan digunakan oleh zona yang agak luas, wilayah agak luas, maka ditambah 2 menit supaya menjangkau di wilayah bagian barat, gitu kan. Berarti jam 4 lewat 22. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita yang di Jakarta, misalnya hitung Jakarta, kita makan sampai jam 4.22 sudah subuh itu. Iya. Itu kan. Gimana ya, Mungkin yang di barat, yang di Tangerang bagian barat sana, Balaraja misalnya. Iya. Nah, itu mungkin belum barangkali mungkin ya. Lewat. Nah, makanya jangan menggunakan itu. Maka sebagai sikap hati-hati, maka para ulama itu semuanya sudah memberikan solusi yang terbaik. Dengan adanya jadwal imsakiyah itu hanya untuk lampu kuning. Tapi ada apa namanya sandaran lain yang sifatnya lebih nas ya. Jadi begini, tapi ini sunahan. Pada zaman Rasulullah, beliau itu membiasakan mulai imsak itu sebelum Bilal azan itu beliau sudah nggak makan minum. Ya, jadi penyaksian para sahabat ya antara Rasulullah menghentikan santapan sahur itu sampai Bilal azan itu pengalaman para sahabat ini ketika mencatat itu sekitar Rasulullah membaca Al-Qur'an ya sekitar 50 sampai 60 ayat setara surat Al-Baqarah. Antara 50 sampai 60 ayat setara Al-Baqarah. Ukurannya masa antara Rasulullah mulai menghentikan makan, minum sampai subuh. Nah, itu bukan berarti apa mulai imsak yang hakiki, tapi Rasulullah mengajari seperti itu supaya agak aman. Dan itu yang dijadikan sandaran para ulama membuat jadwal imsakiyah itu. Oh, imsak itu tuh kayak ya niru apa yang telah dilakukan Rasul gitu ya, berarti pakai gitu. Tapi sayangnya orang yang tidak setuju itu gagal paham. Gagal paham karena Indonesia ini lucu, ada imsak sebelum 10 menit sebelum subuh. Nah, mereka tuh tahu sebetulnya, tapi karena belum dibuka hatinya. Ngeyel gitu. Ya, ngeyel kan namanya
namanya apa namanya eh Sosial beda. iya kalau kalau memang balung ngeyel ya ngeyel Iya, bahasa ya Jawanya kalau balungan ngeyel ya ngeyel. ya jadi Emang sebetulnya wataknya ngeyel ya gitu. pembuatan jadwal imsak itu bukan berarti menandaskan bahwa ketika imsak itu haram makan, bukan itu Nah, adalah jeda yang sebagaimana Rasulullah katakan iya. laksanakan. Apakah Rasulullah berani kak mengatakan Rasulullah itu sesat? Naudzubillah, bahaya iman itu. Itu Oh, jadi gini, menurut penelitian para ulama lagi ini ya, yang mendalami masalah imsak itu. Dalam misalnya satu contoh dalam kitab Al Khulasatul Wafiyah karangan Kiai Zubair bin Umar Salatiga itu beliau ketika menulis mengenai imsakiyah itu ya, sekitar 8 menit gitu kan. Ada yang 10 menit. Nah, 8 menit itu karena beliau sudah menanyakan kepada para hafid, al-hafid Al-Qur'an kan. Kira-kira gitu. Kalau kalian baca Al-Qur'an sekitar 50 sampai 60 ayat setara Al-Baqarah itu berapa menit dibutuhkan? Itu banyak yang menjawabnya 8 menit. 8 menit. Ya. Nah, sekarang kan 10 menit kan? iya, Nah, 10 sekarang begini, 10 menit itu kalau menurut pahaman saya gini. Eh kan tadinya jadwal imsakiyah itu kan jadwal sholat itu kan ditambah 2 menit dari waktu sebenarnya kan. Iya. Nah, itu 2 menit itu kan 2 menit itu sudah waktu jeda melebihi. Nah, itu kalau itu ditambahkan yang 8 menit kan jadi 10 menit. Oh, perhitungannya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan antara 8 sampai 10 menit. Kan tadi kan antara 50 sampai 60. Jadi mungkin kalau teksnya itu antara 50 ayat sampai 60 ayat, itu mungkin sekali 50 ayat, sekali 60 ayat. Yaitu ya sekitar antara 8 sampai 10. Kan gitu. Nah, bahkan ada di kitab lain 12 menit. Ya kalau 12 menit berarti kan 10 menit tambah 2 menit. Iya. Nah, gitulah. Jadi semuanya itu tapi intinya bahwa jadwal imsakiyah itu tidak menjadikan ketika sudah jam sekian itu haram makan bukan, tapi ini hanya ancang-ancang dan itu banyak dialami oleh orang-orang kawan-kawan kita yang belajar di luar negeri yang tidak ada jadwal imsakiyah itu dengan jam mungkin nggak ini Ngatur mungkin di sendiri. negara-negara yang sekuler barangkali waktu azan nggak kedengaran di mana-mana. Iya. Nah itu semacam itu jadwal imsakiyah sangat membantu, artinya sangat penting gitu. Buat lampu kuning gitu ya. Lampu kuning ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi Boleh. buat apa ya kayak ibarat ngasih apa ya? Iya, hati-hati gitu ini udah mau imsak. Iya. Jadi kalau mau makan ya jangan banyak-banyak gitu ya. Iya kan sekalian kan kita membersihkan mulut kita lah. Iya. Jangan masih menyantap terus. Iya. Ya berarti pengingat buat teman-teman imsak tuh bukan berarti kalian nggak boleh makan ya, cuma hati-hati. Tapi jangan dibiasain terlalu ekstrim ya Pak. Iya. Pas subuh itu salah juga. Bisa salah juga itu. Karena jadwal sholatnya sudah ditambah 2 menit itu. Iya. Iya, pada mepet subuh makan belum sempat minum udah subuh itu. Aduh, itu namanya aduh kasihan juga ya seperti itu. Jadi jangan dibiasakan ekstrim, cuma ya buat jaga-jaga lah. Ketika imsak sudah dikurangin apa ya porsi makannya gitu. Iya. Buat apalah aktivitas yang lain gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya pembicaraan atau obrolan kita sore ini sampai tembus maghrib. Ya maafin ya Pak, kayak ini malah tembus maghrib nih obrolan kita nih. Alhamdulillah dari penjelasan tadi kita udah banyak mengupas tentang apa itu ru'yatul hilal, apa itu ilmu falak, ilmu astronomi juga tadi juga ada masalah-masalah yang sering kita alami gitu ya tadi kayak perihal imsak dan segala macam. Nah, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya pemirsa di rumah ya. Semoga bisa kita amalkan dan nantinya sebagai ilmu untuk kita apa ya menyongsong di bulan Syawal ya Lebaran nanti biar kita nggak ikut panik. Oh sebenarnya tuh ada ilmunya dalam penentuan Lebaran dan nggak asal gitu. Kalau wajar lebih 1 hari itu masih dalam koridor wajar lah, nggak terlalu. Maksudnya ilmu fikih tadi ya, ada perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kalau udah ada yang beda 5 hari itu yang namanya udah nggak beda itu namanya ada syariat tersendiri. Begitu teman-teman ya. Nanti untuk info selanjutnya ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Kali aja nanti tim forecast bisa menjawab.
pertanyaan-pertanyaan kalian seperti itu. Baik Pak Kiai, Ya. mungkin sebelum kita tutup ya, kami dan teman-teman forecast di rumah meminta semacam closing statement lah untuk berupa quotes atau apa buat pesan-pesan ke teman-teman khususnya di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih kepada para pemirsa semuanya dimanapun berada. Kita tetap harus jaga ukhuwah ya. Mungkin kita bisa di antara kita ada yang beda dalam mengawali puasa ya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Tadi saya katakan kalau perbedaannya masih satu hari itu masih dalam koridor fikih ya. Tapi meskipun fikih kalau bisa disatukan kenapa tidak kan gitu Iya. kan? Gitu kan? Karena fikih kan ya. Sama dengan kompilasi hukum Islam itu. Dalam kompilasi hukum Islam itu dulu kan masalah kan ada 3 buku ya, tiga bagian, ada perkawinan, ada kewarisan, ada apa itu namanya zakat, wakaf dan sedekah kan itu kan. Nah itu masalah perkawinan yang dulu itu pada zaman dulu itu pengadilan agama kalau ada kasus-kasus perceraian itu sebelum ada kitab undang-undangnya atau kompilasinya belum ada, merujuk kepada kitab fikih langsung, 12 kitab fikih yang dijadikan sandaran. Sedangkan satu kitab fikih dengan kitab fikih lainnya bisa beda kadang-kadang. Nah ini kan tidak menjamin kepastian hukum. Maka dengan adanya kompilasi itu menyatukan itu jadi satu. Jadi semua hakim agama ketika menghadapi masalah-masalah yang menjadi apa namanya menjadi wewenangnya ya itu ya kembali dalam satu kitab itu. Nah kalau misalnya puasa, lebaran sebagainya itu semacam itu Bisa ya dibuat bisa, sistem ya, seperti itu ya Pak ya Yai. tapi itu semuanya membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Iya, sama. Ya tapi yang jelas mari kita jaga ukhuwah kita semua. Jangan sampai gara-gara berbeda masalah fikih kita saling tidak menyapa, itu yang salah. Ya, apalagi beda Baik, pilihan ya. terima kasih. Beda Ya. pilihan ya. Untungnya udah ada sekarang nih. Ya. Jangan nanti udah gara-gara beda pilihan nanti mau beda pilihan lebaran, jangan sampai. Penting kita tuh tujuannya ukhuwah Islamiyah tetap terjalin. Seperti itu ya Pak Iya. Yai. Alhamdulillah. Ya, mungkin itulah obrolan santai kita di hari ini. Mungkin kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang, kesempatan yang akan datang. Yang penting jangan lupa tetap pantau terus YouTube dari Format Jakarta. YouTube-nya Format Iksab Jakarta. Di situ ada banyak sekali video-video, konten-konten kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya. Seperti itu. Dari kami, saya sebagai host Ahmad Irfan Ulan dan teman saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Kiai. Semoga puasanya tetap lancar sampai Amin. akhir Amin. dan kita nanti bisa merayakan lebaran bareng-bareng sama Lebaran, keluarga ya. insyaallah. Baik, itulah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.